Pembahasan soal bonus demografi dibanjiri komentar negatif netizen. Gio Gibran mendapatkan dislike lebih dari 4.000-an, sedangkan like-nya cuma 1.000 apa 2.000. Coba dicek. Kayaknya sekarang jumlah dislike-nya itu disembunyikan. Kenapa? Kita nggak tahu. Apakah belum siap mendapatkan kritik? Apakah video sebagus itu direspon negatif? Atau tidak siap dengan jumlah kepuasan publik yang sesungguhnya? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang para pemuda mungkin tidak khawatir dengan masa depan mereka, tapi mereka khawatir dengan nasib bangsa yang melihat pemimpin mudanya itu dipilih oleh Raja Jawa. Dan ini terjadi di Konoha. Kemarin saya lihat buzzer-buzzernya bilang akun sewaan, akun fake diperbanyak untuk dislike. Kurang kerjaan. Sekarang saya tanya, Gibran ini menjadi wapres itu kan dicarikan pekerjaan sama bapaknya, nabrak konstitusi, usak-usuk, kasak-kusuk sama paman Usman, Karole Usman. Tapi dia bisa loh ngomong seperti ini. Ininya di mana? Toh dia ngomong seperti itu sambil baca monitor prompter, jadi isinya kosong, dia nggak tahu. Hidup Gibran, the next presiden 2029, generasi penerus. Gibran itu setara dengan wali. Untuk para netizen yang bisa-bisanya dislike konten terbarunya Mas Wapres Gibran. Wah, bener-bener lo ya. Padahal kan Mas Wapres kita yang terhormat itu lagi share gitu ya, kalau kita terus optimis menghadapi bonus demografi. Ya walaupun dari dulu juga Indonesia kelebihannya bonus demografi. Ya kita semua nih optimis dari dulu. Yang bikin pesimis para pemimpinnya yang gak bisa manfaatin bonus demografi. Jadi banyak masyarakatnya yang gak berguna dari dulu. Ya kan, tapi tetap aja dia kan share hal yang positif biar kita optimis terus. Terus juga Mas Wapres kita kan apresiasi timnas U17 kita yang masuk Piala Dunia. Ini kok malah pada dislike. Ya walaupun masih banyak juga nih anak-anak muda kita yang berprestasi malah nggak dihargain di negeri ini. Ada juga tuh menterinya yang bilang kabur aja sana, nggak usah balik lagi. Padahal bisa aja mereka nih anak-anak muda Indonesia lagi cari prestasi di luar. Terus Mas Wapres kita kan lagi apresiasi juga tuh film Jumbo sebagai film animasi terbaik Indonesia sejauh ini. Ya walaupun nggak sinkron aja, kemarin-kemarin disuruh pakai AI, sekarang malah apresiasi para animator yang bikin animasi Ghibli aja ngamuk-ngamuk tuh sama AI. Ya tapi kan tetap aja Mas Wapres kita tuh apresiasi film animasi kita. Ya walaupun tetap aja nggak konsisten gitu omongannya dari dulu. BTW 6 menit 20 detik gue dapet apa ya nonton gituan ya? Akun YouTube Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, mendadak viral setelah Gibran Rakabuming Raka memposting sebuah video yang membahas tentang bonus demografi khususnya anak muda Republik Indonesia. Tiba-tiba akun Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Viralnya mengapa? Bukan karena hal yang positif, tetapi sayangnya viral karena hal negatif. Hal negatifnya apa? Tombol dislike. Dari sekitar 300.000 viewers sampai saat ini, tombol dislike-nya ternyata mendominasi lebih dari 30.000 yang dislike. Dan yang suka hanya berkisar 2.000-an. Ada apa dengan Gibran? Selain tombol dislike, dislike artinya tidak suka. Komentar-komentar, saya membaca komentar yang tertulis di postingan YouTube tersebut, mayoritas didominasi oleh komentar-komentar negatif terhadap Gibran Rakabuming Raka. Ada yang berbicara seolah-olah bahwa Gibran tidak layak jadi wapres. Gibran tidak mengerti tentang bonus demografi dan macam-macam lah. Intinya bahwa ada komentar-komentar ketidaksukaan terhadap Gibran Rakabuming Raka di dalam postingan akun YouTube yang dimiliki oleh Gibran tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dengan perasaan Gibran? Ini sebetulnya yang menarik kita bahas. Perasaan Gibran dalam hal ini seperti apa? Karena ini akan menunjukkan
siapa dan karakter Gibran sesungguhnya. Kalau Gibran merasa cuek dan masa bodoh dengan semua itu, artinya Gibran ini memang, ya harus saya katakan, bebal manusianya, tidak peduli, yang penting ambisinya yang tercapai. Kalau dia tidak peduli dengan komentar negatif dan tombol dislike yang menghujani akun YouTube-nya hingga viral, saya pikir Gibran ini mungkin adalah seorang yang terlalu percaya diri. Ya, saya tidak ingin menyebutnya NPD, terlalu tinggi barangkali ya kalau disebut NPD ya. Narcissistic Personal Disorder. Jadi saya tidak mau menyebut NPD, saya mau menyebut terlalu percaya diri. Bahkan Gibran mungkin kalau dia tidak peduli dengan ini, dia adalah manusia yang cuek dan abai dengan segala macam hal yang bersifat negatif terhadap dirinya. Dia orang yang tidak mau peduli dan tetap berjalan dengan apa yang dia yakini. Persoalannya adalah ketika semua itu dijalani Gibran dengan makan hati, karena dia hanya menjalankan peran yang ditugaskan bapaknya bernama Joko Widodo. Sungguh kasihan dan betapa malang seorang Gibran Raka Buming Raka seusia ini harus menerima deraan, cercaan, makian, hujatan. Sebuah jabatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan memang sampai saat ini kita tidak melihat peran yang ditunjukkan oleh Gibran selama menjadi wakil presiden, apa yang telah dia lakukan untuk membantu jalannya pemerintahan ini hampir tidak ada. Dan di banyak isu-isu nasional yang muncul, Gibran no comment. Tidak terdengar dan tidak terlihat Gibran mengomentari beberapa isu nasional yang bermunculan. Gibran asik sendiri seperti anak kecil yang sedang bermain, pergi ke lapangan bola, main sendiri di sana. Itulah seorang Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya tidak kaget, tidak heran kalau tiba-tiba postingan di akun YouTube-nya yang membahas tentang bonus demografi kemudian ditanggapi negatif oleh publik. Ini adalah realitas sesungguhnya dari masyarakat terhadap Gibran Raka Buming Raka. Dan saudara Gibran harus menjadikan ini sebagai cermin untuk mengevaluasi diri. Saya harus mengatakan apa yang terjadi. Dislike dari publik itu, jangan dituduh nanti itu adalah buzzer atau mesin atau robot yang menyatakan tidak suka. Cobalah terima kenyataan itu bahwa memang publik tidak suka dengan saudara Gibran. Dan bagaimana solusinya? Ya Gibran harus menata diri. Ya memang saudara Gibran terlalu berani maju sebagai calon wakil presiden. Terlalu berani sampean ini, harusnya ngukur diri dulu lah, kan begitu. Tapi jadikanlah itu, wahai Gibran, sebagai sebuah tamparan, sebagai sebuah pemukul semangat, bagaimana supaya Anda tampil lebih berwibawa, lebih terlihat memang layak menjadi wakil presiden, dan terlihat memiliki isi kepala yang patut diperhitungkan, dan tidak kopong, tidak kosong sama sekali. Saya antara prihatin dan bergembira melihat situasi tersebut. Mungkin saya lebih banyak senangnya melihat tombol tersebut, supaya itu pukulan bagi Gibran untuk terus belajar mematangkan diri dan lebih lagi tahu diri.